はい、皆さん、こんにちは。私の名前はヌラアジズ・アルフィアントロです。アジズを呼んでくださいね。私はインドネシア教育大学の学生で、今、日本語教育学科で勉強しています。Perkenalkan, nama saya Nur Aziz Alfiantoro, biasa dipanggil Aziz. Saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, 今回私は中上級会話1の教材から、買い物についての話を取り上げたいと思います。Saya di sini akan menjelaskan tentang percakapan tingkat menengah bahasa Jepang ya tentunya tentang belanja. Nah, belanja ya, belanja dalam bahasa Jepang itu disebut kaimono. Kalau berbelanja itu tinggal tambah suru, kaimono suru jadinya. Nah, di sini teman-teman tentu udah melakukan ya kaimono ini, si belanja ini. Entah itu belanja di mall atau moru bahasa Jepangnya, atau di Ichiba, di pasar, maupun di online, secara online, entah di Shopee, Tokopedia atau dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya di sini ada menu dalam bahasa Jepangnya. Nah, ada 5 menu. Yang pertama itu ada kikurenshu. Nah, latihan mendengar. Nah, di latihan mendengar ini saya akan memperdengarkan sebuah audio yang isinya tentang percakapan dua orang. Nah, untuk apa isi percakapannya nanti akan teman-teman dengar sendiri ya. Yang kedua itu ada bun o kakenausu, menulis ulang kalimat yang telah didengar. Nah, di sini dari audio yang telah didengar tadi, kita akan menulis ulang kalimatnya. Nah, lalu yang ketiga ada bung o kurikaisu, mengulangi kalimat yang telah didengar. Nah, udah setelah ditulis ulang, nah diucapkan ulang gitu ya. Yang keempat ada bung no kozo ni hanashiau, mendiskusikan struktur kalimat. Nah, entah itu fakta-fakta atau misalkan struktur dari kalimat itu seperti bunponya atau misalkan seperti apa nadanya gitu kan. Yang kelima itu ada fukushu atau renshu, yaitu mengulang dan mempraktikkan. Nah, di sini mengulang ya seperti tadi dan juga mempraktikkan ya apabila ini ingin dipraktikkan kepada orang Jepang langsung, misalkan bagi yang sedang ryugaku ke Jepang gitu, boleh saja. Nah, 5 menu ini sangat penting, menurut saya sangat penting gitu ya, untuk mempelajari kaiwa atau percakapan dalam berbahasa Jepang. Selanjutnya, nah, kikurenshu. Nah, di sini saya akan memperdengarkan sebuah audio tentang dua orang yang sedang melakukan percakapan. Nah, mereka sedang melakukan percakapan di sebuah toko, entah itu di mall atau di mana gitu ya. Yang sebelah kiri, dia berperan sebagai pelayan toko. Yang sebelah kanan, dia berperan sebagai si pelanggan. Nah, dewa hajimemashou. すいません。はい、いらっしゃいませ。着物みたいなのを探してるんですが。着物でございますか。いえ、あれは着物じゃないと思うんだけど、温泉に行った時に着る。浴衣でございますね。浴衣？浴衣でしたらこちらになりますが。ありがとうございます。すいません。はい。ここはこれだけですか？そうですね。3階の方にはもっとたくさんございます。そうですか。じゃあそっちの方を見てからまた来ます。 Nah, jadi itu audionya. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak sih menentukan nebak apa sih yang mereka perbincangkan gitu, apa sih yang mereka bahas? Nah, yang akan mereka bahas itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini pertama si pelanggan bilang, sumimasen, artinya maaf, permisi. Nah, sini ungkapan maaf dan permisi ini ada banyak ya selain sumimasen gitu. Di sini saya ambil 4.
yang pertama ada sumimasen. Sumimasen ini dia tuh artinya bisa maaf dan permisi. Nah, ini tuh biasa dipakai oleh laki-laki atau gaya bahasa laki-laki. Yang kedua ada sumimasen. Nah, sumimasen ini dia artinya sama maaf atau permisi, dia tuh lebih sering dipakai oleh perempuan. Terus yang ketiga ada gomen nasai. Nah, gomen nasai ini dia lebih ke maaf. Nah, maafnya ini dalam konteks, dalam keadaan gitu ya. Apabila kita melakukan suatu kesalahan kepada orang lain. Nah, baik itu misalkan telat ataupun nyobekin buku temen gitu misalnya, bisa pakai gomenasai gitu. Nah, atau juga bisa misalkan kita melakukan kesalahan yang sangat besar gitu ya, bisa pakai gomenasai atau juga bisa moshiwake gozaimasen gitu. Lalu yang keempat ada shitsurei shimasu. Nah, shitsurei shimasu ini dia lebih ke permisi. Permisi dalam arti kita akan memasuki suatu ruangan atau pamit keluar ruangan gitu. Dan selanjutnya ada dialog dari si pelayan. Hai, irashaimase. Yang artinya, ya, selamat datang. Nah, ungkapan selamat datang ini juga ada banyak gitu ya. Tapi saya mengambil 4 contoh di sini. Ada irashaimase yang seperti tadi gitu ya, selamat datang. Nah, di sini irashaimase ini sering dipakai oleh toko-toko ataupun tempat makanan gitu ya, yang bergaya Jepang gitu ataupun yang ada di Jepang gitu ya, untuk menyambut si pelanggan yang datang ke toko mereka gitu, sebagai bentuk humble tapi sopan. Nah, yang kedua ada okaeri nasai. Nah, okaeri nasai ini artinya selamat datang juga atau selamat pulang kembali gitu ya. Tapi lebih diucapkan oleh keluarga yang menyambut keluarga lain yang datang ke rumah atau yang pulang ke rumah gitu. Misalkan pulang kerja atau pulang sekolah anak ya. Lalu disambut oleh orang tuanya dengan okaeri gitu. Lalu yang ketiga ada yokoso dan yang keempat ada irashai. Nah, kedua ini sama artinya selamat datang, tapi lebih dipakai kepada kolega ataupun kepada orang yang baru ketemu, yang misalkan dia baru datang nih dari tempat jauh gitu. Terus ketemu kita bilang sambut dia dengan yokoso, selamat datang atau irashai. Nah, lalu di sini ada dialog dari si pelanggan. Kimono mitai na no o sagashiteru n desu ga. Yang artinya, saya sedang mencari pakaian yang seperti kimono. Nah, si pelanggan ini mungkin nggak tahu ya, pakaian apa sih namanya gitu. Nah, lalu di sini dijawab oleh si pelayan. Kimono de gozaimasu ka? Oh, kimono ya. Nah, di sini ada de gozaimasu. Nah, de gozaimasu ini dia tuh merupakan bentuk bahasa sopan teinego. Teinego ini dia tuh bahasa sopan atau keigo yang tingkatannya setara. Pembicara dengan lawan bicara tingkatannya setara. Tidak ada yang meninggikan lawan bicara ataupun tidak ada yang si pembicara merendahkan diri, itu enggak. Tapi lebih setara tingkatannya. Nah, dan si de gozaimasu ini lebih sopan tingkatannya dari des. Sebenarnya mereka itu sama, de gozaimasu sama des. Cuma si de gozaimasu ini lebih sopan. Nah, si kimono de gozaimasu ka itu sama seperti kimono desu ka. Nah, kimono desu ka. Nah, jadi sama ya, cuma lebih sopan si de gozaimasu. Seperti itu. Selanjutnya ada dialog dari si dari si pelanggan. Iye, are wa kimono janai to omou dakedo. Yang artinya, bukan. Saya pikir sepertinya itu bukan kimono. Nah, jadi si pelanggan ini seolah-olah bingung. Sepertinya si pelanggan ini dia tuh bukan orang asli Jepang gitu ya. Entah mungkin dia adalah orang yang sedang berlibur ke Jepang gitu dan pengen nyari tahu, pengen beli pakaian yang seperti kimono tapi nggak tahu namanya. Nah, dijawab oleh si pelayan dengan yang artinya yang bisa diterjemahkan sebagai
Jadi dia tuh bingung karena nggak tahu apa maksud dari si pelanggan. Selanjutnya si pelanggan bilang lagi ke pelayan tentang masalah si pakaian yang mirip kayak kimono tadi. Nah, jadi si pelanggan bilang, onsen ni itta toki ni kiru. Jadi artinya ini kurang lebih seperti itu loh yang dipakai atau pakaian yang dipakai waktu pergi ke pemandian air panas atau onsen. Nah, jadi di Jepang ini ada pemandian air panas gitu ya, yang disebut dengan onsen. Yang biasanya dia tuh rame banget kalau waktu musim dingin atau di tempat-tempat dingin tuh rame gitu. Nah, dijawab lagi oleh si pelayan. Ha, yukata de gozaimasu ne. Nah, artinya, oh yukata ya. Nah, jadi si pelanggan ini nggak tahu kalau pakaian yang seperti kimono itu yang dia cari-cari itu adalah yukata. Nah, yukata dan kimono ini sebagai informasi aja ya. Yukata dan kimono ini memang terlihat sama gitu, terlihat sama, cuma memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah kalau kimono dia tuh bahannya lebih tebal dari yukata dan juga lebih formal kesannya dan sering dipakai untuk acara-acara formal. Lalu kalau yukata ini kesannya lebih kasual atau yang sering dipakai sehari-hari dan juga lebih sering dipakai saat musim panas karena bahannya yang tipis gitu. Nah, selanjutnya sih pelanggan ini bilang, "Yukata?" Nah, dia tuh bertanya, "Yukata? Yukata? Yukata tuh apa?" gitu. Kalau kata si pelanggan tuh, karena dia kan nggak tahu bahwa nama pakaian yang dia cari-cari itu sebenarnya yukata. Nah, jadi si pelayan ini jawab, "Yukata deshitara kochira ni narimasu nga?" Yang artinya, kalau mencari yukata ada di sini. Jadi si pelayan tuh mengarahkan si pelanggan untuk ke tempat yang ada yukatanya. Lalu dijawab oleh si pelanggan, "Arigatou gozaimasu." Terima kasih. Nah, ini ungkapan yang umum gitu ya, terima kasih yang umum yang digunakan di Jepang. Nah, setelah si pelanggan nyari-nyari gitu kan, mana sih yukata yang bagus gitu kan, yang warnanya bagus, yang kira-kira cocok sama dia untuk dipakai di onsen gitu. Nah, dia datang lagi ke si pelayan, bertanya, sumimasen, maaf, permisi. Lalu jawab lagi oleh si pelayan, hai, ya. Jawab lagi oleh si pelanggan, koko wa kore dake desu ka? Artinya, apakah di sini hanya ini yukatanya? Nah, di sini ada dake. Dake ini dia artinya hanya. Nah, sini ada kore yang artinya ini. Kore dake ini artinya adalah hanya ini. Jadi dia tuh seolah-olah terkesan bahwa si pelanggan ini tidak tertarik gitu sama si yukata yang ada di situ. Entah karena warnanya yang kurang bagus ataupun bagaimana. Jadi dia menyampaikan, "Koko wa kore dake desu ka?" Apakah di sini hanya ini yukatanya gitu. Nah, lalu dijawab lagi oleh si pelayan. "Sou desu ne. 3階の方にはもっとたくさんございます." Nah, jadi yang artinya, begitu ya, yang lebih banyak ada di lantai 3. Nah, yukata yang lebih banyak gitu, maksudnya ada di lantai 3. Nah, jadi sini ditandai dengan sangkai no ho ni. Nah, ada di lantai 3 gitu ya. Moto takusang. Moto itu artinya lebih. Takusang itu banyak. Moto takusang lebih banyak. Nah, terus di sini ada gozaimasu. Nah, gozaimasu ini kalau tadi kan yang gozaimasu ka gitu ya. Kimono de gozaimasu ka gitu. Nah, itu artinya kan seperti sama seperti des gitu. Tapi gozaimasu di sini posisinya sama seperti arimas atau yang menyatakan keberadaan. Nah, di sini moto takusang arimasu. Moto takusang gozaimasu. Nah, yang artinya ada di gitu. Lebih banyak ada di.
Nah, di sini gozaimasu dan arimasu itu sama gitu ya. Cuma lebih sopan gozaimasu. Seperti yang tadi lebih sopan gozaimasu. Nah, lalu dijawab lagi oleh si pelanggan. Ah, so desu ka? Ja, sochi no hou mite kara mata kimasu. Nah, yang artinya, oh begitu ya. Kalau begitu, saya akan kembali lagi ke sini setelah melihat-lihat di sana. Nah, jadi sini si pelanggan ini seolah-olah bakal balik lagi ke tempat yang sebelumnya setelah lihat-lihat di lantai 3 gitu ya, yukata gitu, lihat yukata. Nah, di sini tuh ungkapan orang Jepang gitu ya, menandakan bahwa dia tuh sangat menghargai lawan bicaranya. Nah, kenapa? Karena si pelanggan ini kan belum tentu gitu ya. Dia sebenarnya belum tentu entah misalkan dia orang Jepang asli atau bukan gitu ya, tapi dia udah ngerti misalkan bagaimana bercakap-cakap dengan orang Jepang, jadi dia tuh seolah-olah menyampaikan bahwa dia akan kembali lagi ke si tempat awal setelah melihat-lihat ke tempat yang lain gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu dia balik lagi, bisa jadi enggak gitu ya, enggak balik lagi atau gimana gitu. Tapi ini hanya untuk mencirikan bahwa dia tuh sangat menghargai bantuan dari si pelayan di toko tersebut gitu. Hai, では、終わります。間違ったことがあったら、本当に申し訳ございませんでした。ありがとうございます。